Ya, selamat sore Dok. Perkenalkan Selamat saya sore. Freddy Samuel. Saya wartawan dari Tribun Timur untuk Tanah Toraja dan Toraja Utara. Nah, di sini Dok, saya ingin bertanya lebih jauh terkait kegiatan hari ini yang mengusung tema seminar dan pelatihan manfaat bone broth untuk kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan itu apa itu bone broth, terus apa manfaatnya untuk kesehatan Dok? Ya, Oke, makasih. Jadi bone broth itu sebetulnya adalah produk yang sudah sangat lama, dari zaman dulu itu sudah ada, yang disebut juga dengan kaldu tulang. Kalau orang zaman dulu habis berburu gitu ya, Freddy, dia iya, kemudian merebus sisa-sisa tulangnya, kemudian diolah dan diminum. Nah, itu menjadi namanya bone broth zaman dulu. Dan iya, itu kaya dengan kolagen, kaya dengan protein dan sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, apa manfaatnya? Pertama, dia akan menguatkan sendi-sendi, ya, terutama sendi-sendi yang sering sakit, ya, itu akan dikuatkan. Dia membentuk otot juga, ya, iya. supaya otot-otot tubuh kita kuat. Kuat. Dan nggak kalah penariknya juga dia sangat bermanfaat membentuk kolagen yang ada di kulit sehingga kulitnya tetap kencang dan Kencang. tetap cantik begitu, Iya. ya. Terus berarti Dok, kalau untuk spesifik tulang yang digunakan itu apa? Entahkah unggas atau hewan apa atau seperti apa? Mungkin spesifiknya mungkin untuk Oh iya, ya. sebetulnya secara garis besar semua tulang itu bisa jadi bone broth, ya. Di sini kita bisa gunakan tulang kerbau bisa, Iya, tulang sapi sapi bisa, bisa ya. tulang babi bisa, Iya, iya, ayam iya. bisa. Di Pulau Morotai kami bikin dari tulang tuna itu juga Tuna. bisa. Oh, Ya. iya, iya, iya. Jadi semua tulang bisa menjadi bone broth. Bone broth. Ya. Oh, berarti kalau cara kerjanya bone broth dalam artian cara penyajiannya direbus atau di seperti apa, Dok? Oh iya, jadi bone broth nanti ada dua bentuk hasil Iya. akhirnya. Heeh. Yang pertama berupa jelly ya. Jelly. Nah, Oh, jelly iya, itu iya. bisa dikonsumsi 100 sampai 200 gram sehari gitu ya. Sehari ya. Bisa diminum langsung, bisa dicampurkan pada makanan. Oh, Nah, iya. kalau di KTP UKM kita punya teknologi yang terbaru ya, Iya. yaitu bone broth powder. Powder. Sehingga bisa, kalau jelly itu harus simpannya di kulkas, di Heeh. freezer. Tapi Betul, kalau betul, yang Dok. powder itu bisa di suhu ruangan tanpa Iya. bahan pengawet, semuanya alami. Dan Iya. dia bisa tahan 1 sampai 2 tahun tanpa pengawet atau pendingin yang powder. Kalau untuk efek sampingnya Dok, atau misalnya mungkin orang atau misalnya yang mengidap penyakit apa kira-kira yang dihindari atau disarankan untuk tidak menggunakan bone broth? Mungkin ada misalnya penyakit apa, diagnosa apa, mungkin bisa. Oke, Ya. iya. Jadi kalau rata-rata semua orang bisa konsumsi itu karena itu sangat sehat. Hanya satu kondisi yang tidak boleh, yaitu kalau orang itu mengalami penyakit gagal ginjal, ya, yang cuci darah. Cuci gitu darah, ya. iya. Nah, bukan hanya bone broth sih, bone broth itu kaya dengan protein. Tapi seperti daging dan makanan-makanan sumber protein yang lain, kacang-kacangan itu juga harus dibatasi juga Iya. pada orang yang cuci darah, termasuk bone broth. Berarti ada efek sampingnya mungkin kalau misalnya konsumsi, mungkin Ya, tidak disarankan untuk tidak disarankan untuk orang yang sudah mengalami cuci darah, yang oh, sedang mengalami sedang cuci darah. mengalami cuci darah. Dijelaskan. Ya, penyelenggara ini adalah ada di lembaga. Yang pertama itu lembaga sosial kemanusiaan ya, Jaya Perbangsa, Jaya Perbangsa. Jaringan Pemberdayaan Perempuan untuk Pembangunan Bangsa, dan Koperasi Bersih Produsen Primer Nasional Raga Bakti Negeri. Iya. Oh, terus capaian atau tujuan untuk bagi peserta yang ikut ini harapannya dari ibu-ibu sendiri nih ya, seperti apa? Ya, jadi kami bersyukur banget ya, kami bersama-sama dengan Dr. Edi, di mana kami dari Jakarta masing-masing punya potensi dijadikan satu menjadi kekuatan untuk membangun kota-kota, mensejahterakan, memajukan masyarakat. Ya, oleh karena itu harapan kami di Toraja, dengan adanya pertemuan ini, kami mendorong semua masyarakat Toraja agar mereka tidak maju sendiri-sendiri, Iya. ya, tetapi mereka bisa dapat membangun kolaborasi kerjasama satu sama lain. Oleh karena itu, Koperasi Produser Raga Bakti Negeri ini untuk nanti menjalankan bisnisnya itu apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Edi atau diberikan pelatihan. Nah, jalankan bisnis melalui koperasi ini bersama-sama. Bersama-sama. Jadi Oke. kita mengajak agar semua masyarakat di Toraja ini gotong royong, agar mereka mulai menyadari bahwa tidak bisa berjalan Sendiri-sendiri, ya, ya. tetapi mereka harus kolaborasi kerjasama untuk kemajuan bersama-sama, untuk kesejahteraan bersama-sama, Bersama-sama. bukan untuk kesejahteraan kelompok Kelompok. pribadi. Siap, Karena siap, siap. Toraja maju
Indonesia maju. Seperti Iya. itu ya. Tanah Toraja dan Toraja Utara maju, otomatis Indonesia maju. Sulawesi Selatan maju, otomatis Indonesia maju. Iya, Ini oke. satu harapan dan tujuan kami. Ya kami berharap sih apa yang ada di hati Dr. Edi, begitu juga kami pengurus-pengurus, itu benar-benar bisa ditangkap oleh teman-teman peserta hingga kami yang datang jauh-jauh dari Jakarta bersama-sama ini, apapun yang kami boleh berikan, ikut berkontribusi sekecil apapun untuk pembangunan daerah ini, karena daerah ini adalah bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Dr. Edi dan Dr. Raja, walaupun juga kami Dr. Raja yang tinggalnya di Jakarta, tapi kami tetap memikirkan seperti itu. Betul, betul, Kami betul. berharap apa yang di pikiran kami, bagaimana semangat kami, semangat Dr. ini, itu yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat. Hadir saat ini. Itu harapan kami ya. Iya, oke.